namanya Aji ini nongkrong kayak gitu. Apa emang ada Aji style? mumpung tidak tahu juga di dalam dadaku. Ya tau pak, gue asal wajib. Hai semuanya, baik lagi di channel kami yang masih ngebahas soal ini manfaat pakai desktop di segmen opor masih bersama dengan Bapak atau Jefir satu dengan atas nama Polri kemudian Pak Oke, sorry. Lanjut pak. dan masih dengan WordPress masih foto IDFC. Jadi hari ini kita udah aja Pak ya. Punya pak, makasih pak. Di Jakarta udah berapa hari ini hujan terus pak pagi pak. Iya, Pak. Bikin semangatnya untuk kurang. Bola. Soalnya kemarin temenin dia Pak yang Pak. Tentu ada orang kirim paket tanda tanya pak, ini pak. Tanda tanya di sana pak. Editor nanti tolong dikasih tahu ya untuk paketnya seperti ini ya. Coba. Ini ya, itunya diputar aja itu. Itu bukan tanda tanya Pak. Abstrak. Kalau masuk musim seni itu bagus itu. Tongkat sakti. Ini gambarnya nih kalau yang mau lihat itu di situ. Ntar editor yang ngeditnya ini. Sini Pak di sini aja. Gitu. Ini Coba lanjut pak. nanya-nanya sih temennya itu masih rada-rada pegel Pak. Main harus nyebutin nama dia nih ambil barang. Oh gitu. Banyak ya beberapa pak. Nah itu dia. Kayaknya sih dia ini mutasi Pak. Enggak. Mutasi. Ya, Mutasi apa deportasi pak? Mutasi. Kayak kita ini sih mutasi. Oh iya. Soalnya dia pindah ke negara lain. Ya, iya. Oke lah kalau gitu kita bahas yang aneh-aneh lagi. Iya pak. Silakan pak. Kebetulan pertanyaan udah muter. Pertanyaannya memang aneh-aneh doang sih ada. Ini pertanyaannya aneh apa orangnya pak? Iya, mau nyari bukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Pertanyaan. Ini apa ya? Dia ngasih pertanyaan doang pak, tapi nggak pernah ngasih jawaban. Waktu itu ada yang ikut apa Pak? Kayak di pakem gitu. Ya kan kita cuma bisanya kan kritik doang. Sebagai usah jawaban itu kepada yang berhak. Yang bisa kan. Gitu. Makanya ada pertanyaan Pak. Silakan pak. Gitu. Kuenya number one. Naik kuenya. Waktu itu Masuk. jawabnya tinggal ngomong apa sih perbedaan paket yang kena berat sama kena dimensi? Oke, tanya nomor 1, apa sih perbedaannya paket yang kena berat sama kena dimensi? Jadi maksudnya gini Pak, barangnya ini, nah, ditimbang sekian, dan cuma dimensinya nggak sesuai sama berat gitu. Nah itu perbedaannya di mana? Kalau di dalam ekspor via udara, kan kita kan cuman adanya via udara ya pak. Nggak ada via laut ya. Tolong ya, ini di remind lagi kita nggak ada via laut, adanya via udara. Kayaknya gitu pak. Nah, oleh karena itu kalau buat penimbangan itu buat tahu berapa biaya yang dicas dalam satu paket, biasanya diambil dalam satu kiriman paket. Biasanya ada perhitungannya itu antara dimensi dan berat. Nah, kalau misalnya berat ini biasanya itu adalah berat murni paket yang akan dikirim. Misalnya sama packagingnya gitu ya? udah total packaging, isi, sama segala sesuatu semua yang bubble gitu ya? ya supportnya dalam packing itu jadi satu. Nah itu berat totalnya berapa? Itu bisa juga dicas. Nah, ada juga yang dicasnya dihitungan dimensi karena kan ada beberapa barang kayak misalnya spare part motor, bodi motor ya, lebih tepatnya bodi motor, kerupuk kan udah pasti itu kena ukurannya besar. Nah, cuman beratnya ringan. Oleh karena itu kalau buat di sistem pengiriman via udara itu dicapnya yang paling besar di antara kedua tertentu. Oh, berarti antara berat dimensi. Kenanya di kolom ya? Iya. Kalau dimensi, misalnya kiranya kegedean, kita masih bisa bantu dengan cara ngurangin ukuran boxnya, isinya kita padetin.
Oh, Nah. kira itu tidak kirim misalnya kirim pakaian nih. Ya, Beratnya 2 kilo, 2 cuma kilo. ada gara-gara dimensinya agak melengkung jadinya 3 kilo. 3 kilo, padahal masih bisa dipres. Oh, jadi dipres. Nah, Kalau baju, iya. oke lah. Iya. Nah, ini kalau baju Pak dipres. Hmm. Nah, kalau kirimannya itu barang ketat, Nah, tapi dia request buat agak dipres ya, itu gimana? biasanya kalau misalnya udah maksimal kita eh, nggak bisa bantu buat nurunin lagi biasanya kalau udah maksimal. Udah ngepres banget. Udah ngepres banget, kalau misalnya dipres lagi ini isi paketnya bisa rusak. Nah, biasanya kita ngindarin itu dengan cara ya kita bilang udah mepet, nggak bisa buat di kecil Karena memang udah nggak bisa di Iya. repacking. Iya, kalau misalnya di matching masih bisa lah repacking. Cuman kalau misalnya kalau udah kena berat aktual, berat murni paketnya, biasanya harus kurangin isi. Nah, kurangin isi. Oke, itu kalau di isinya gue ceceran ya Pak. Kali Iya, kalau bisa dikurangin. C gitu. Nah, Iya. kalau isinya kayak gini Pak, di dia doang misalnya. Nah, kalau misalnya isinya kayak misalnya perbedaannya jauh, misalnya seperempat, setengah kilo, nah itu udah nggak bisa tuh kalau berat satu paket yang nggak bisa dikurangin, terus minta dikurangin misalnya seperempat, padahal paketnya sendiri nggak bisa dikurangin, nah itu biasanya udah nggak bisa dibantu. Terus kalau misalnya kurangnya paling beratnya cuman 0,5 gram, 0,3 gram, nah itu masih bisa kita bantu, kita kurangin packingnya yang dipotong, entah dipotong dikit atau gimana supaya tepat. Nah itu masih bisa dibantu. Tapi itu masih safe Pak. Kalau misalnya beratnya itu di bawah, misalnya mengirim barang 2 kilo, Ya. kelebihan 5 gram nih, Ya, 0,5 gram, 0,5. 0,5. Nah, kita potong dikit-dikit sampai beratnya itu 1,97 harusnya. Nah, 1,97 itu harusnya dapat. Cuma 1,95 waktu Pak. 0,95 itu buat amannya. Cuman kalau yang buat injurinya udah mentoknya itu 197 lah paling, karena lebihnya 1 atau 2 gram itu buat naro Oh, RWB lah. RWB itu. Gitu. Jadi untuk perhitungannya itu diambil yang terbesar lah ya. Terbesar ya, antara berat dan Jadi sama berat aktualnya. iya betul. Cuma memang kalau misalnya paketnya itu memang udah bulat, ibaratnya kayak gini apa ya? Ya udah nggak bisa bisa dibagi. diusahakan itu cuma packagingnya. Packagingnya aja dia akalin. Nah, untuk buat pengiriman via udara itu sadisnya nggak ada spare toleransi. Jadi lebih 0,01 pun bisa masuk sekilo. Oke, nggak ada batas toleransi. Jadi misalnya kalau dia kirim 2 kilo nih, Pak. Ya, Tapi pas di timbangan dia sama di timbangannya udah di bandara, itu 2,00. Itu dihitungnya berapa? biasanya gini, kalau misalnya kita udah pasti ngasih spare kalau buat nimbang di tempat kita. Nah, kenapa harus ikut timbangannya kita, bukan timbangannya bandara atau timbangannya si pengirim? Karena kalau nanti ada perbedaan kilo antara pengirim, antara dari kita sama pihak jasa bandara, itu kita yang tanggung. Makanya itu kita biasanya ngasih spare dikit supaya nggak ada perbedaan berat antara kita sama bandara. Maksudnya kirim paket api itu buat service itu biar dia nggak nambah biaya gitu ya? Iya, biar si pengirim ini nggak, karena kan kalau misalnya biaya kita udah keluarin, biasanya udah fix price ya. Iya. Jadi nggak mungkin, kan ini ternyata bandara casnya 3 kilo, iya. Kakak tambah lagi ya, nggak mungkin dong, kan barang udah dikirim. Itu Karena artis timanya tinggal, Iya. makanya sampai kan tinggi. makanya itu kalau misalnya ada kelebihan timbangan antara kita sama bandara, kita nggak pernah cas ke customer lagi, karena itu udah tanggung jawab kita, perbedaannya di Sini. waktu sebelum kita kasih tagihan. Ya kan emang ada tim dokumentasinya yang buat. Iya, buat foto-foto, dimensinya berapa gitu. Nah, ini udah dijelasin kan tadi tuh gimana sih perhitungan si paket yang mau dikirim. Nah itu tadi balik lagi dihitung dimensinya. Hitungan dimensinya gimana Pak? Kalau hitungan dimensi itu ada perbedaan antara kiriman lokal sama Nah iya internasional. tuh, saya kemarin dapat Pak. Jadi kan dia kirim katanya, pas ini saya kirim 4 kilo. Tapi kok dicasnya 6 kilo kayak gitu Pak. Nah iya, karena buat pengiriman internasional itu panjang kali lebar kali tinggi dibaginya 5.000.
dibagi 5.000. Dibagi 5.000. Hasilnya jadi kilo. Hasilnya jadi dimensi kilo. Kalau misalnya dimensinya 2,1, masuknya 3 kilo. Ya, karena 2,0 ya berat 2,01 pun masuknya 3 kilo. 3 kilo. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, kalau kirim lokal biasanya, kan ini saya kirim lokal di casnya cuma 5 kilo. Nah, ya, Tapi kenapa kalau di internasional banyak 6 kilo. pas dikirim ke luar negerinya jadi 6 kilo atau 7 kilo? Ya karena buat perhitungannya sendiri udah beda. Kalau internasional dibagi 5.000, kalau lokal dibagi 6.000. Mau pakai jasa kirim manapun, itu udah ketentuan paten dari ketentuan ekspor. Dan paten ekspor buat dibaginya 5.000. Dibaginya buat dimensi itu 5.000. Anda mau cari ke jasa kirim manapun itu sama. Ya, Nggak dong. mungkin Bapak ekspor di A kena 4 kilo, di B kenanya 5 kilo, padahal dimensinya sama. Nggak mungkin. Ya, nggak ada Pak kali jadi aku bisa dikurangin. Dimensi, bukan Ini kurang ini Pak, dimensinya dipen. ya, Pakai trik yang tadi. itu udah di luar kuasa kita, Pak. Waktu itu kan. Kalau ngurang-ngurangin ada yang curhat Pak. kau. Ya kan. Saya mau kirim di instan. Damat sama lain-lain. Bikin instannya hilang, lain-lainnya jalan. Nah, gitu Pak. Persilatan dunia ekspor. Kalau perhitungan paket yang terkoordinasi tadi. Pak, ini mohon maaf nih Pak, tadi nggak dijawab. Ada Pak, lanjut Pak. Kalau sampai situ jawabannya. Ini kan satu kesatuan mereka ini. 3 in 1. 3 dalam. Sandwich Pak. Lanjut Pak. 3 dalam. 1 dalam apa? Boleh Pak. Iya. Nah nih, ini baru bener nih. Gitu dong. Ada bucikin ini. Ada nggak Pak panjang maksimal dari suatu paket yang mau dikirimkan itu dalam satu kali kiriman? Dalam satu paket kiriman biasanya Panjang maksimal, Kalau- berarti panjang, lebar atau tingginya nih Pak yang ya salah satu sisi ya. Nah iya. Biasanya kalau buat salah satu sisi itu maksimal 3 meter dan itu perlu pesawat khusus. Itu nggak ada cas film. Itu biar pasti ada. Soalnya di atas 119 cm itu bakal ada cas tambahan namanya apa dimensi batas maksimal supaya nggak kena cas itu 119. 119 itu. Kalau 119 batas cm. maksimal pengiriman itu 3 kilo. 3 meter. Nah, Oh, 3 itu yang 3 meter juga itu prosesnya bakal ada cas tambahan juga. Waktu itu soalnya ada rekan kita yang kirim lukisan sama bingkainya, otomatis kan nggak bisa ditekuk. Nah, jadi panjangnya sampai 3 meter. Hah? Ini mahal nih stop. Nggak tahu Pak. Pokoknya sampai 3 meter, dan itu nggak bisa ditekuk dan nggak bisa pakai pesawat komersil buat kirim barang biasa. Jadi harus ada flight Eksekutif, item up, eksklusif. eksklusif. Nah, Saya itu apa? biasanya dia pakainya itu freighter, pesawat yang benar-benar pesawat kargo, Iya, iya, aku itu. bukan pesawat komersil tapi yang bawa barang. So. Oh, karena memang nggak ada yang mau terbang ke sana, jadi dipakai buat barang. Itu maksudnya Pak. Karena kalau pesawat komersil itu biasanya ya kayak gitu Pak. Biasanya udah storage mereka belum penuh ya ikut barang. Oh, misalnya dia nih Pak, jalan nih, mau ke Australia. Iya. Kan ada storage-nya tuh, ada Iya, bagasinya. ada space nih. Nah, itu barang masukin situ. Iya, biasanya. Barang orang jalan tuh. Biasanya dikasih area khusus buat jasa kirim. Kau. Area numpang, senggol dong, gitu ya? Ya kan biasa gitu Pak, dikasih garis kuning tau nggak? Minimal Brembo nih bos. Gitu. Ini namanya ajinya dongkal kayak gitu. Apa emang ada Aji style-nya? ngomong tuh tidak tahu juga di dalam dadaku. Ya tau Pak, gue asal wajib. Ya enggak maksudnya. Iya emang masuknya sih wajib mumpung kan asal aja ada space. Nah, Karena emang dikasih kan, dia kan biasanya kalau di pesawat pesawat tuh bentuknya kuning Pak. Ya, Kayak nggak ada garis polisi di flight. Nah ya itu, ya. iya boleh. Jadi untuk panjang maksimal setiap satu kali kiriman itu ya khusus maksimalnya Iya ya. 3 meter. 3 meter. Kirimannya beda. Dia- Dia nggak ikut yang table pecak nopang gitu ya. Iya. Terus juga pokoknya kalau pakai di atas 119 cm itu udah mulai ada biaya tambahan. Sampai Over dimension, overdimension. Oversize lah. oversize. Aku oversize ya? Ya kebanyak. Tapi suka dong sama oversize.
Enggak lah. Cek aku beliin, bilang kamu. Yang di lift itu kan, Pak? Iya, Oh, 501. lanjut Pak. Nanti yang kemana-mana Pak. Iya. Memang begitu Pak, rasanya jadi nggak malu sih. Malu-maluin aja. Iya, nggak malu sih dia sih. Jadi Lanjut Pak, lanjut. Nah nih, udah ini doang. Hah? Eh? Ya nih, seandainya Hmm. ada panjang maksimal barang yang melebihi panjang yang ditentukan oleh pengiriman Pak. Hmm. Nah, itu untuk antisipasinya gimana Pak? Untuk penanggulangannya kan dia bisa kirim nih. Misalnya katanya panjang maksimal 3 meter Pak. Hmm. Dia lebih, jangan 2 cm, nggak seru. 10 cm. Nah, kalau misal Jadi- biasanya ketentuannya itu ada buat tiap maskapai itu ada keliling barangnya itu maksimal ada berapa, totalnya ada berapa safety Ya. indikasinya. Ada beberapa maskapai yang harus ngikutin dulu itu. Nah, cuman kalau misalnya kadang kalau misalnya barang yang bener-bener oversize banget, kan kalau 3 meter lebih udah oversize banget kan. Ya, Biasanya kita perlu konsultasi sama pihak vendor dulu. Mereka mau flightingnya pakai apa, ada biaya tambahan apa aja, terus yang cara handlingnya kayak gimana gitu. Nah, dan juga biasanya nih buat barang-barang, kalau barang-barang berharga atau yang berharga tapi mudah gampang rusak, ya, extremely fragile. nah biasanya kita saranin buat packing kayu. Packing kayunya itu pakai multiplex ya, jangan pakai kayu biasa karena Pakai kayak gelonggongan. ya karena biasanya bisa kena fumigasi kalau pakai kayu Atau berapa. ya, ada biaya yang degradasinya, bebas Pak. Oh, degradasi, fumigasi maksudnya. Fumigasi itu tergantung kita pakainya jasa fumigasi mana. Yang pasti kalau misalnya fumigasi itu di atas 1 juta, Oh, berarti 1.800.000. Buat fumigasi itu tergantung dari yang pihak fumigasinya itu. Iya, pihak maskapai biasanya diain. Nah, nanti pihak maskapai nunjuknya pihak mana. Nah, nanti mereka yang Oh, fokus. misalnya yang dipanggil itu yang disewa untuk membunuh tuh. Nah, Kamu tahu kan? Biasanya ada di naik motor Pak. Nah, Nah, itu. saya pernah jadi pegawainya sih. nah itu biasanya biayanya 1.800.000, makanya itu lebih baik packing sendiri gitu. Itu kalau buat ukuran kecil, kalau ukuran gede bisa lebih mungkin fumigasi. Ya, itu kan masalahnya kan kalau kayu gelonggongan atau yang bentuknya kayak palet itu kan dia masih mentah Pak. Ini masih mentah, rawan dirayapin, takutnya merusak paket lain. Nah, kalau multiplex kan dia hitungannya kayu matang Pak. Bukan kayu matang, kayu udah diolah. Ya, dia bentuknya kayak berlapis Pak. Udah kayu udah diproduksi. Tahu nggak berlapis? Tahu lah, Yang kalau makan satu kagak ada air mati. kue arisan. Nah, harus ada air tuh. Wajib. Seret, Pak. Jadi kalau untuk misalnya dia spare-nya 3 meter kan? 3 kok 3 ini 3 meter. 3 meter. Tapi kalau ada sedikit itu berarti tinggal tergantung regulasi dari pihak vendornya. Iya, biasanya tergantung dari regulasi vendor. Biasanya nanti mereka yang milihin naik pesawatnya mana-mana. Dan yang pasti biayanya bakal ada tambahan lebih mahal. Oh, jadi triple ya, Pak? Di atas 119 sudah kena cas, Kena cas, batas nanti maksimumnya 3 meteran, nah itu bisa. kita ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Itu yang bikin, tapi jarang lah Pak kita dapat paket sampai panjang 3 meter. Yang nggak nyampe sih, Pak, juga hampir 2 meter. Sampai Kan? 2 meter kita pernah. Iya, itu yang bisa menganalisa itu. Tahu apa bisa menganalisa, Pak? Tahu. Yang begini. Bukan dah. Bukan. Begitu bukan. Biasanya begini, Pak. Tuh. Siapa nih yang patung begitu kan? Joshua, bukan tuh? Itu Bukan patung Joshua. pemikir siapa nih? Punyanya ini Nostradamus ya? Patung pemikir tuh. siapa? Nostradamus. Pokoknya itu lah. Nah terus buat masalah packing juga. Nah, ini buat perlu diinfo nih. Coba tanya. Nggak usah, udah, bu aja. Nah, perlu diinfo juga nih kalau buat orang-orang yang kirim biasa cairan kayak misalnya madu, terus obat-obat herbal. Sebisa Berarti mungkin herbal maksudnya obat. herbal, Berarti itu nilainya obat herbal. jamu. Nah, biasanya packingnya itu harus benar-benar aman dari pihak pengirim. Oh, Bukan, iya, makanya dari Pak Lakit, Pak. ah, Gara-gara bocor.
Nah, pokoknya dari pengirim. Karena kalau misalnya bocor, udah pasti kena tolak. Terus kalau misalnya bocornya itu di pesawat, bakal kena penalti. Nah, yang jaga gawang nggak tahu siapa dah. Iya. Pokoknya penalti aja. Iya. Nah, Cuma gitu gue kamu di foto pak. Hati gue lagi. Kayak gue di pak. jadi kalau misalnya buat packing benda-benda cair, itu dibalikin lagi ke pengirim. Karena pengirim yang paling tahu kondisi Ini barangnya. safe apa enggak? Harus nggak, dan pengirim pun nggak bisa memaksakan ke pihak jasa pengiriman buat paketnya agar dipastikan aman. Karena kalau udah di luar pantauan kita udah sulit Yang buat tahu handlingnya kayak apa. Ya. Kita di sini handlingnya pelan-pelan, kayak naruh bayi mau tidur. Oh, di sono. Bisa, atau dilempar bisa. Makanya itu yang tahu keadaan kondisi paket kita harus kayak gimana ya, dari kita balikin ke pengirim paket. Nah, ini kan tadi katanya madu sama jamu. Ya. Bukan obat-obatan herbal ya. Nah, sama jamu. Kan jamu nggak mesti cair, Pak. Nah, iya kan itu buat yang cair-cair. Tapi Harus ya, mana? herbal kan dia biasanya kan bentuk kari. Ya kalau herbal biasa yang mau digencet kayak apapun juga mau gepeng sekalian mah nggak peduli. Pokoknya khusus buat yang cair. Packing amannya harus dibalikin ke pihak jasa kirim. Sama kayak lampu juga tuh. Lampu hias. Lampu hias juga harus kita balikin ke customernya. Kalau misalnya customernya mau nyerahin ke kita kasih ketentuannya kayak apa, harus packing kayu, isinya harus dikasih ini. Oh, yang waktu itu yang packing kayu yang isinya styrofoam gitu ya, Pak? Ya, dalamnya harus pakai styrofoam atau gimana, karena kita Kayu, styrofoam, nggak pakai kaki bubble lagi. nah, Jadi satu tuh lagi di bubble lagi. Harus dikasih. kayak kita kirim sasando itu Pak, yang pakai angin. Aduh, pakai angin ya, tapi bisa ya. Oh, ya yang gitu ya, gitu ya, Pak? Yang bubble-nya anginnya di kompak. Aduh, Pak, saya mau nanya dulu. Tahu nggak cara main satu gimana? Ya nggak tahu lah. Nah, kan kalau kita begini. Mainnya begini. Hah? Itu apa itu Pak? Apa? Saya bilang apa? Kayaknya beda Pak. Iya. Itu Nggak begini. nggak ada frekuensi ya Pak? Ini begini. Begini nih. Oh gitu. Nih. Kayak main apa? Iya beda. Kalau harpa kan dia lurus, breng gitu. Bikin Nah, kayak. iya, Apa kalau bikin ini kayak berarti? ya dipetik, digenjreng dipetik bisa. Nah, ini Nah, pertanyaan bikin kayak apa dipetik? Dia sasando mayoritas sih Harpa. Oh, harpa. Iya. Kalau sasando kan emang dipetik. Harpa mayoritasnya dipetik karena genjrengan itu cuma buat biasanya Berarti harpa sama kayak kita tuh. gitar ya Ya dong, gitarnya kamu jangan tergantung. nolak. Ada lagunya. Ku petik gitar nah tuh. Dan mulai kumain kayak itu. Lagi lama ya. Nah, udah, ini makin lama makin nggak jelas. Makin ngawur ini Pak. Ya, Durasi. untuk masalah ini ngomonginnya dimensi berarti ya. Kan banyak ya, ada bingung nih, Mas, kenapa ada sedikit. Memang untuk perhitungannya aja beda. Kalau di internasional kan hitungannya tadi dibagi 5.000 ya, Pak. 5.000. Nah, kalau di lokal itu dibagi kali makanya itu yang nggak jauh. Nggak jauh. Makanya setiap untuk pengirimannya itu dipastikan dimensinya. Dikasih tahu aja dulu di konsultasikan kepada Bapak itu. Kan dimensinya berapa, dimensi ya kali. Nanti kita hitungin biasanya. Ah, nanti bisa dibantu hitung atau bisa hitung sendiri. Kalau di meteran, yang perlu bergaris kali. Tapi nanti tinggal 30, Pak. Kalau kecil sih nggak apa-apa paketnya Pak. Apanya? Kalau pakai penggaris. Paketnya. Kalau kecil ya. Kalau paketnya udah kayak ini peti-petian, penggarisnya disambut. 30 cm garis. 30 cm garis. Ya ngomongnya buat pada penggaris, Pak. Ukurannya kaki. Ya, dia pakai gini Pak. Ini pada berapa kaki ya di situ? Dia kalau mau pasang TV aja gitu Pak, ngukur temboknya Pak. Ada dari berapa? Itu Tadi berapa ya? itu kulit Jawa tuh biasanya. Kulit Jawa tuh. Kulit Jawa nggak pakai gitu. Enggak dong, mereka lebih smart. Oh, iya. Biasanya dia ukurnya pakai spidol. Nah, Hmm. set, diangkat, dipotek dulu sininya diangkat, tempel, set, terus taruh, masukin lagi. Itu caranya. Bersama kuli membangun negeri. Ya, kamu jangan meremehkan mereka. Ya. Mereka cuma butuh surya sama kopi. Di sana pun dibangun oleh mereka. Ya, ini ngapa jadi obat itu sih?
Ya untuk pembahasan dimensi kali ini sampai di sini aja. Semoga kedepannya ya Pak. Ya, ada yang tercerahkan Pak Iya. dari Jadi suka memang ada selisih di sini. Jadi banyak Banyak keresahan, Pak. Iya, ini bukan keresahan Pak. Bukan keresahan jadi aduh. Sekarang Pak, sekarang kompor segmennya bahas keresahan diri sendiri nih Pak. kebanyakan kan gitu Pak. Iya, kan dari awal loh. Yang bahas itu terus. Ya, untuk video kali ini sampai di situ saja. Hati bersama dengan Gue Fari, sumber Nara dari Klan Nara. yang kalau mau jauh pertanyaan thank you. Apa nyantik kamu kerjaannya kan jadi tahu. Emang harus gitu sih. Ya, sampai di sini dengan Gopras. Ya. Baik. Baik. Kirim pakai tributasi. Oh itu yang beda. Ini kok ada ini ya? Ini bekas nenek laut tadi nih. Nah, lu pencet ALT. Iya, pencet ALT.